seorang anak bernama Marsha. Dia lahir dari keluarga terpandang. Keluarga Marsha dikenali sebagai keluarga yang harmonis di kalangan masyarakat. Tapi sebenarnya tidak. Marsha adalah anak yang kesepian karena kedua orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga Marsha yang jarang dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Keluarga ini sering diwarnai dengan percekcokan akibat Marsha salah pergaulan. Di malam yang sangat sunyi, ayah Marsha baru pulang kerja. Ibu langsung menghampiri ayah dan terjadilah percekcokan tanpa sengaja. Marsha mendengarkan semua perbincangan ayah dan ibunya. Assalamualaikum. Lah mas, kamu baru pulang, jam segini ngapain aja? Itu capek habis kerja, perlu istirahat. Lah capek ngapain kerja? Kamu itu selalu mikirin kerjaan, kapan kamu mikirin keluarga? Aku tuh kerja buat kepentingan kita loh. Lihat Marsha, dia kurang kasih sayang dari kamu. Udahlah capek, aku mau istirahat. Mas! Setelah perbincangan itu, Marsha langsung sedih dan menangis. Keesokan harinya di sekolah pada jam istirahat, Clara, teman sekelas Marsha yang terkenal akan kenakalannya, menghampiri Marsha yang sedang duduk sendirian di bangkunya. Dari kejauhan, Yasmin, teman dekatnya Marsha, secara diam-diam memperhatikan segala gerak-geriknya Clara. Hai Syah, lu kenapa wajahnya murung dari pagi sampai sekarang? Gak apa-apa kok, cuma kurang tidur aja. Bohong, masih ada masalah kan? Cerita dong sama gue kan tanggung. Jadi gini, tadi malam keluarga tuh bertambah lagi. Mereka selalu saja mempersoalkan keluarga dan pekerjaan. Apalagi ayahku yang sibuk kerja dan gak pernah mikirin aku lagi. Mungkin ayahku gak sayang lagi sama aku. Yang ngomong kayak gitu, ayah lu kan kerja buat lu juga. Kalau itu aku juga tahu, aku butuh materi. Yang aku butuh adalah kasih sayang dari keluarga, yaitu ayah dan ibu. Ya udah kalau gitu jangan ngomong terus, ntar sore aku ajak ke kafe, gue tunggu ya jam 3, mau nggak? Mau kemana sih Ra? Ke kafe, gue tungguin. Gue yakin jam 3 ke kafe moodnya pasti bakal baik lagi. Oke, ya udah. Gue ke kantin dulu ya. Bener lo datang, gue tungguin. Bye. Setelah Clara pergi meninggalkan kelas, Yasmin langsung menghampiri Marsha yang sedang duduk sendirian di dalam kelas. Ya, kamu baik-baik aja kan? Ya, baik aja kok. Kenapa kok tadi seperti itu? Enggak, tadi aku merhatiin kamu ngobrol sama Clara. Ngobrolin apa sih? Kok kayak seru banget? Oh, ceritanya. Kamu merhatiin aku sama Clara? Enggak, aku cuma takut aja. Takut kenapa? Ya, itu kan. Itu kan kenapa? Clara baik kok sama aku. Buktinya nanti sore dia mau nyelesain masalahku. Nanti sore emang mau kemana sih? Aku kurang tahu sih, katanya mau ke kafe. Jangan, aku punya firasat buruk loh. Katanya kamu sahabat aku, ini demi kebahagiaanku. Bukan gitu, Syah. Iya, ya gak ibu, kamu juga bikin aku pusing aja. Udah pergi aja sana. Sekolah pun berbunyi. Marsha buru-buru pulang ke rumahnya dan segera berangkat ke kafe untuk bertemu Clara. Sesampainya di sana, Marsha dikenalkan dengan seorang temannya yang bernama Gary, yang perawakannya tampan dan meyakinkan. Akan tetapi sebenarnya Jerry itu nakal dan jahat sama seperti Clara. Sini duduk di samping gue. Kenalin dulu nih temen gue namanya Gary. Hai, gue Gary, temennya Clara. Ya aku Marsha, senang berkenalan denganmu. Udah jangan kenalan terus. Syah, gue tinggalin dulu ya. Ya, ada urusan nih mendadak. Lo sama Gary aja dulu, dia mau bawa lo ke suatu tempat. Suatu tempat, kemana Ra? Enggak tahu, ikutin aja. Tapi aku takut. Kenapa harus takut? Gue gak akan ngapain lu kok. Tuh, gak akan ngapa-ngapain lo kok. Gue pergi dulu ya, bye-bye. Mereka pun berbincang cukup lama. Bentar, ada telepon. Ya? Oh iya, siap. Kita disuruh ke kosannya Clara nih, ayo sekarang aja. Ya udah. Mereka pun pergi meninggalkan kafe menuju kosannya Clara. Sini Syah, masuk, saya takut. Iya. Syah, kamu kenapa sih kok kayak sedih gitu? Kenapa kok?
Katanya Celara kamu jadi banyak masalah ya. Iya nih. Gue tahu caranya biar lo bisa ngilangin semua masalah lo dan lo gak akan sedih lagi. Gimana, Gen? Nih gue kasih obat, cobain aja deh. Buat apa nih? Narkoba? Ya itu bisa ngilangin semua masalah lo. Enggak ah, ini kan obat haram. Gak apa-apa, padahal ini bisa menjelasin masalah lo. Tapi Marsha mau gak sih lo tuh? Ya udah pikir-pikir aja dulu. iya deh, ini udah sore. Aku pulang dulu ya. Besok kalau mau nyoba aja dulu ya. Ya. Bye. Tiga. Ya udah gua pulang juga ya. Min, aku mau cerita nih. Cerita apa sih? Jadi gini, kemarin aku ketemu sama Clara. Nah di sana aku kenal sama Gary, temannya Clara. Di sana aku ditawarin obat semacam narkoba gitu. Hah, narkoba? Sud, jangan keras-keras. Iya, narkoba katanya itu bisa ngilangin semua masalah aku. Jangan jelas ya, narkoba itu obat haram. Iya, aku tahu. Tapi gimana lagi, aku pusing dengerin kedua orang tua aku bertengkar terus. Aku stres, aku bingung. Udah sabar aja. Ya, Min. Bel sekolah pun berbunyi. Marsha buru-buru pulang ke rumahnya dan berangkat ke kosan Clara untuk bertemu Clara di sana. Sheila datang juga, gimana nih tawaran gue? Ya, aku mau obat yang kamu tawarin. Aku udah bosan dengan kedua orang tua aku bertengkar terus. Ya udah nih, gue kasih gratis buat lo. Marsha mengambilnya dan meminumnya. Beberapa menit kemudian dia terbangun. Gimana Sya, enak kan? Ya, sekarang aku udah enakan. Bener kan kata gue. Makasih ya, Clara. Aku pulang dulu. Oh iya nih obatnya, kamu makan lagi di rumah. Makasih ya. Iya sama-sama. Sampainya Marsha di rumah, ia kembali mendengar kedua orang tuanya bercekcok. Assalamualaikum. Mas, dari mana aja? Aku habis kerja. Kerja aku di mall. Kemana aja dari pagi? Siapa cewek itu? Oh itu, aku habis meeting. Meeting kok bawa banyak belanjaan. Mana pegangan tangan lagi. Terus apa? Kamu tuh bisa jalan-jalan sama klien, tapi kamu gak bisa jalan-jalan sama kita. Ayah, ibu, aku capek lihat kalian berantem terus. Aku pengen kayak keluarga lain, yang aku pengen kalian baikan lagi. Kedua orang tuanya pun terdiam. Mereka berpikir bahwa uang bukanlah segalanya, dan pertengkaran mereka membuat hati anaknya bersedih. Di dalam kamarnya, tanpa berpikir panjang, Marsha langsung meminum obat yang Clara berikan. Karena dia tidak tahu dosisnya, jadi dia minum semuanya. Marsha berpikir jika obat itu diminum secara berlebihan akan lebih baik. Beberapa menit kemudian, Marsha pun pingsan tanpa ada yang mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya masuk ke dalam kamar Marsha untuk meminta maaf kepada Marsha. Namun ketika mereka masuk ke dalam kamarnya Marsha, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Marsha sudah tergeletak di lantai dan memegang bungkusan obat. Mereka langsung membawa Marsha ke rumah sakit Untungnya Marsha masih bisa diselamatkan. Setelah Marsha siuman dari pingsan, ibunya langsung memeluk dirinya sambil menangis. Ibu, Nah, maafin ayah ya. Ayah selalu mentingin pekerjaan dibanding kamu. ya ayah, Mas, maafin. Ibu sama ayah jangan bertengkar lagi ya. Aku ingin keluarga kita harmonis dan bahagia lagi. Iya, Nak, kita janji. Akhirnya semua pun terbayarkan. Semua lika-liku perjalanan yang ia rasakan, ayah dan ibunya pun sadar akan kesalahan yang ia perbuat. Sekarang keluarga mereka menjadi keluarga yang seperti orang-orang kenal, yaitu keluarga yang harmonis, keluarga yang saling menjaga, mensupport dan menjadi garda terdepan untuk anaknya, yaitu Marsha. Broken home. Marsha, sebagai anak yang masih sekolah, dia sebenarnya hanya menginginkan kehidupan yang sederhana dan tentram. Sama seperti teman-temannya yang lain, dia datang ke sekolah dengan membawa banyak hal di dalam dirinya. Bukan hanya buku pelajaran dan peralatan pelajaran, tetapi juga beban perasaan yang berat tak pernah dia ceritakan kepada siapa-siapa di sekolah. Dia seringkali berusaha tampak ceria, tersenyum dan bergaul dengan teman-teman, seolah-olah tidak ada apa dalam hidupnya. Padahal di balik senyum itu tersembunyi kesedihan yang mendalam dan rasa cemas yang tak pernah hilang.
Dia berusaha keras untuk berkonsentrasi pada pelajaran, mengerjakan tugas dengan baik dan berusaha meraih prestasi. Namun, kadang pikirannya terbagi-bagi karena dia terus-menerus memikirkan keadaan di rumah. Bertanya-tanya apakah suasana masih sama buruknya ketika dia pulang nanti. Apakah ayah dan ibunya masih akan bertengkar? Atau apakah dia akan kembali merasa sepi dan tak berdaya? Dia sering merasa berbeda dari teman-temannya ketika mereka dengan bangga bercerita tentang liburan yang dihabiskan bersama keluarga, tentang makanan lezat yang dimasak ibu, atau tentang waktu berkumpul yang menyenangkan. Dia hanya bisa diam dan mendengarkan dengan hati yang terasa perih. Dia iri melihat bagaimana mereka bisa dengan bebas bercerita apapun kepada orang tua mereka, meminta nasihat ketika menghadapi kesulitan, atau sekedar berbagi kisah seharian di sekolah. Sedangkan dia justru merasa takut dan ragu untuk berbicara banyak, karena dia tidak tahu bahwa perhatian dan waktu orang tuanya sudah habis untuk berselisihan di antara mereka sendiri. Kadang dia juga merasa malu, takut jika teman-teman mengetahui keadaan rumahnya. Mereka akan memandangnya dengan pandangan yang berbeda, mengasihaninya atau bahkan menjauh darinya. Itulah sebabnya dia memilih untuk menyimpan semuanya sendirian, seolah-olah dia kuat dan mampu menanggung semuanya sendiri. Keadaan ini juga membuat dia sering merasa bingung dalam memahami makna cinta dan keluarga. Dia melihat orang-orang yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber kekuatannya malah menjadi orang yang paling sering membuat hatinya terluka. Dia sering bertanya-tanya dalam hati, apakah ini semua karena kesalahannya? Apakah dia tidak cukup baik sehingga ayah dan ibunya tidak lagi akur satu sama lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, membuat dia sering merasa tidak berharga dan ragu akan kemampuannya sendiri. Ada kalanya dia menjadi pendiam dan suka menyendiri. Ada kalanya dia juga menjadi mudah marah atau tersinggung karena perasaan yang sedang tidak menentu. Dan dia pun bingung mengapa dia bisa berubah menjadi seperti ini. Padahal dia sebenarnya ingin menjadi anak yang baik, menyenangkan bagi semua orang. Meskipun demikian, di tengah semua kesulitan dan rasa sakit yang dia rasakan, dia tetap berusaha untuk berjuang dan bertahan. Dia sadar bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana dia bisa menciptakan kehidupan yang damai, penuh kasih sayang dan tentram seperti yang selalu diharapkan. Dia berusaha menjadikan sekolah sebagai tempat pelarian yang aman, tempat di mana dia bisa melupakan sejenak semua masalah di rumah, tempat di mana dia bisa mengembangkan bakat dan pengetahuannya, serta tempat di mana dia bisa bertemu dengan teman-temannya dan guru yang kadang-kadang memberikan perhatian dan semangat yang dia butuhkan. Dia berharap dengan berusaha sebaik-baiknya dalam belajar dan menjalani hidup, dia bisa membuktikan bahwa meskipun dia tumbuh dalam keadaan yang tidak sempurna, dia tetap bisa menjadi orang yang berharga, berguna dan bahagia nantinya. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, dia tetap berharap suatu hari nanti keadaan di rumah akan berubah dan bisa kembali merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya, yang selalu dia rindukan sejak dulu kala. Cicing rebit. Ciri si aman Aman sih orang sakit piluan. siap. Sorry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah Mas, kamu baru pulang jam segini ngapain aja? Assalamualaikum. Lah Mas, kamu baru pulang jam segini ngapain aja? Kutu Kata. Tuh. Kutu capek habis kerja, perlu istirahat. Lah capek ngapain kerja? Kamu itu selalu mikirin Lah capek ngapain kerja? Kamu itu selalu mikirin kerjaan, kapan kamu mikirin keluarga? Sore endang mau Aku ketemu sama Clara, mau di sana.
Tapi itu asisnya. Kenalin dulu nih temen. Untuk dia, mataku terbang sampai ke langit. Sini Udah duduk nih. sama. Kedeng Bapak. Siap. Sini duduk di samping gue. Kenalin dulu nih temen gue namanya Gary. Hai, gue Gary, temennya Clara. Ya aku Marsha, senang berkenalan denganmu. Ya. Urusan nih mendadak, lu sama si Gary aja. Udah jangan kenalan terus. Sya, gue tinggal sebentar dulu ya. Ini udah jangan kenalan terus. Sya, gue tinggal dulu. Iya. Aku ke Udah jangan kenalan terus. Sya, gue tinggal. Udah jangan terus. Udah jangan kenalan terus. Sya, gue tinggalin dulu ya. Ada urusan nih mendadak loh. Lo sama Gary aja dulu. Dia mau bawa lo. Udah jangan kenalan. Udah jangan kenalan terus. Gue tinggal dulu ya, Sya. Desainnya lumayan. Kan ngapa-ngapain lu? Ngapa harus takut? Gua gak apa ngapain lu. Cok. Gila, natang tau lah. Lu kan temennya. Lu Lu temannya gua. gue temen kan. Gua Kenapa harus takut? Gue gak akan ngapa-ngapain lu. kenapa harus takut? Gue gak akan. Terus kagok dek Jedah lawat mah. Skip. Nah, disekipan sih ya mah hiji saranganan. Akhirnya HP, gue HP. Bentar, ada telepon. Bentar, ada telepon. Bentar, ada telepon. Ya? Oh iya, siap. Siap. Sya, kieu lah, kieu. Masukkan lah. Oh. Bentar. Kita disuruh ke kosan. Kosan Clara. Kosannya? Ulang. Gede. Kita disuruh ke kosannya Clara nih. Ayo sekarang aja. Salah lo dan nih gua kasih obat, cobain aja. Kita katakan orang sekolah keharap. Nggak sebentar. Marsha, lo mau gak sih? Ya udah pikir-pikir aja dulu. Iya deh. Oh, sana ah. Woi. Lanjut. Tuh. Ibu, Nah, maafin ayahnya. Ibu. Nah, maafin ayah ya. Ayah selalu mentingin pekerjaan dibanding kamu. Iya ayah, Marsha maafin. Ibu sama ayah jangan bertengkar lagi ya. Aku ingin keluarga kita harmonis dan bahagia lagi. Iya, Nak. Ibu, Nah, maafin ayah ya. Ayah selalu mentingin pekerjaan dibanding kamu. iya ayah, Marsha maafin. Ibu sama ayah jangan bertengkar lagi ya. Aku ingin keluarga kita harmonis dan bahagia lagi. Iya, Nah, Nak. Kita janji. Assalamualaikum. Mas, kamu balik. Assalamualaikum. Mas, dari mana aja? Aku habis kerja. Kerja aku di mall. Kemana aja dari pagi? Siapa cewek itu? Oh itu, aku habis meeting. Gus,